Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa. Partai Umat besutan Amin Rais menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Atas keputusan itu, Partai Umat menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Badan Pengawas Pemilu karena menuding ada kejanggalan dan manipulasi. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 17 partai yang lolos dalam verifikasi administrasi dan faktual untuk pemilu 2024. Satu-satunya partai non-parlemen yang dinyatakan tak memenuhi syarat adalah Partai Umat. Di Nusa Tenggara Timur, Partai Umat hanya memenuhi 12 dari minimal syarat 17 kabupaten kota. Begitu juga di Sulawesi Utara, Partai Umat hanya mengumpulkan 1 dari syarat KPU, yaitu 11 kabupaten kota. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais keberatan atas hasil rekapitulasi nasional parpol tersebut. Amin Rais menuding ada kejanggalan dan manipulasi atas keputusan yang dikeluarkan KPU. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Komisioner KPU Idam Holik membantah tuduhan Partai Umat karena di tingkat provinsi jadwal untuk perbaikan sudah disampaikan ke tiap-tiap partai. Rekan-rekan itu bahkan itu sangat persuasif dengan LO Partai Umat di setiap kabupaten kota di NTT. Rekan-rekan itu begitu aktif berkomunikasi dengan LO dan kepengurusan, tapi hasilnya ya seperti hari ini. Misalnya begini, bicara tentang hasil verifikasi faktual di Kabupaten Kupang, ya itu syarat minim di Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat keanggotaan itu hanya 7 orang. Itu diverifikasi faktual tahap pertama, diverifikasi faktual tahap kedua itu ada 56 orang. Nah, KPU Kabupaten Kupang akhirnya menjelaskan bahwa Partai Umat di Kabupaten Kupang itu tidak memenuhi syarat pelaksanaan pendaftaran partai politik. Itu ada yang namanya verifikasi. Verifikasinya ada 2, ada verifikasi administrasi dan ada verifikasi faktual. Dalam verifikasi administrasi itu kita sudah berikan kesempatan pelaksanaan verifikasi perbaikan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual kita berikan kesempatan juga untuk memperbaiki. Ya, ketika di masa verifikasi faktual perbaikan ternyata tidak memenuhi syarat, ya rekan-rekan mau harus seperti apa lagi? Dan rekan-rekan yang terpenting, verifikator kami itu sudah melaksanakan semua kebijakan teknis yang kami sampaikan. Meski sudah diterangkan KPU, namun tim advokasi hukum Partai Umat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Mereka menyertakan 114 halaman dokumen, 57 alat bukti, termasuk 16 flash disk yang menguatkan dugaan penjegalan terhadap Partai Umat. Ada 114 halaman. Nanti teman-teman juga mungkin akan bisa mengaksesnya pada saatnya. Tapi yang pasti ini adalah upaya kami secara serius perjuangan Partai Umat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat, tapi layak sebagai peserta pemilu 2024. Nah, bagaimana nanti proses selanjutnya kita lihat, tapi kami tentu tidak hanya datang dengan permohonan saja, dengan keberatan saja, tapi kami juga menghadirkan bukti-bukti. Bukti-bukti apa? Bukti-bukti yang menguatkan dalil, posita, argumen hukum yang ada dalam keberatan kami.
Anggota Bawaslu, Toto Haryono, akan memberikan kesempatan KPU dan Partai Umat untuk melakukan mediasi. Akan tetapi, jika kedua belah pihak bersikeras merasa paling benar, maka akan dilanjutkan di persidangan. Jadi nanti setelah itu diregister, kalau sudah diregister, kita lanjutkan dengan mempertemukan kedua belah pihak. Terlapornya, termohonnya tentu KPU. Pemohonnya tentu Partai Umat. Kita beri kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah, mediasi. Kalau mediasi nanti tercapai, berarti selesai. Akhirnya ada salah satu pihak yang akan menerima keputusan KPU atau KPU menerima permohonan dari Partai Umat. Kalau ternyata masing-masing bersikukuh bahwa merasa benar, KPU sebagai penyelenggara teknis, sebagai pihak yang mengeluarkan objek sengketa menyatakan, oh ini saya sudah benar ini. Apa yang kita putuskan bahwa Partai Umat tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan dalam verifikasi faktual, maka kalau Partai Umat masih bersikukuh bahwa saya sudah benar, apa yang saya sudah memenuhi di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan sudah, ya kita tinggalkan kepada adjudikasi persidangan. Bawaslu memiliki waktu 12 hari untuk memutuskan hasil persidangan yang menyertakan adu bukti dari Partai Umat dan KPU. Tim TV One mengabarkan.